Kita bicara topik mancanegara. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir mendukung rencana evakuasi sementara 1.000 warga Gaza selama dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan tetap menjunjung kedaulatan Palestina. Haidar menekankan Presiden Prabowo Subianto tetap harus menemukan solusi untuk kemerdekaan Palestina yang disepakati bersama di tingkat internasional. Soal evakuasi 1.000 warga Palestina untuk menjalani pengobatan di Indonesia, Haidar mendukung rencana ini asalkan pemerintah tetap memulangkan warga Gaza ke tanah airnya setelah proses perawatan selesai. Kalau bisa didukung program ini dengan semangat tadi bersifat sementara, nanti ada yang disekolahkan, nanti kembali ke tanah air, saya pikir itu bagus. Karena pada saat yang sama sebenarnya seperti Muhammadiyah kan juga menampung saudara-saudara kita dari Palestina untuk sekolah di Muhammadiyah. Di lain pihak, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan pernyataan Presiden Prabowo Subianto atas rencana evakuasi warga Gaza. Muzani menegaskan Prabowo hanya akan mengevakuasi tenaga medis dan pendidik dari Gaza Palestina, bukan semua warga. Menurutnya evakuasi itu direncanakan Prabowo dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan negara Palestina. Sekjen Partai Gerindra yang juga menjabat Ketua MPR RI itu bilang saat ini sejumlah negara telah menyiapkan rekonstruksi pasca perang pasca Palestina merdeka. Yang dilakukan oleh Presiden Prabowo yang merencanakan untuk melakukan evakuasi warga Gaza ke Indonesia itu adalah tenaga-tenaga medis, tenaga-tenaga pendidik yang itu dilakukan oleh Presiden Prabowo sebagai bagian dari persiapan Palestina yang merdeka. Negara-negara di sekitar Palestina sekarang ini sedang mempersiapkan diri rekonstruksi pasca perang, pasca Palestina merdeka. Total 8 negara termasuk Indonesia mendesak gencatan senjata sekaligus menolak relokasi warga dari Gaza apapun dalihnya. Kedelapan negara itu antara lain Indonesia, Palestina, Turki, Arab Saudi, Mesir, Bahrain, Qatar, dan Yordania. Pertemuan dihadiri pula oleh Sekretaris Jenderal Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Liga Arab. Lalu ada juga perwakilan Uni Emirat Arab, Tiongkok, Rusia, Irlandia, Spanyol, Norwegia, Slovenia, Nigeria, dan Uni Eropa. Dalam keterangan pers setelah pertemuan kelompok kontak Gaza yang diadakan di sela-sela forum diplomasi Antalya di Turki, sejumlah menteri luar negeri yang mewakili tegas menolak upaya relokasi warga Gaza karena akan berujung semakin leluasanya Israel menduduki Palestina dan mengeliminasi kasus kemanusiaan di Gaza. Forum itu pun mendesak gencatan senjata sekaligus langkah politik segera untuk mengakui kemerdekaan Palestina sebagai solusi paling tepat. من المهم جدا التركيز على أن الأولوية كما تحدث الجميع وكما أيضا تحدثنا داخل هذا الاجتماع، الأولوية هي لوقف إطلاق النار وبسرعة شديدة، لأن هذا هو المدخل الصحيح ليس فقط لحل الموضوع الإنساني الذي استفحل لدرجة غير مقبولة وغير معقولة وغير إنسانية، لكن أيضا من أجل التمهيد لإعادة الإعمار ومن ثم انطلاق في عملية سياسية جدية تفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بأسرع وقت ممكن. خروج الشعب الفلسطيني من أرضه سيؤشر إلى تصفية القضية الفلسطينية وانتهائها، وهذا هو ما يريده الطرف الإسرائيلي من خلال ادعاء أنه توجد أرض ولا يوجد عليها شعب. فبالتالي علينا مسؤولية كاملة أن نساعد الشعب الفلسطيني في التشبث بأرضه من خلال وقف إطلاق النار، وقف سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل والعدوان الممنهج اليومي. Kita bahas terkait wacana evakuasi warga Gaza ke Indonesia ini bersama para narasumber. Bergabung saat ini Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan dosen hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran Teguh Reza Shah. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Di tengah banyak pendapat menolak kemudian meminta pemerintah Indonesia hati-hati mengambil sikap ini, Bang Doli, sesungguhnya Partai Golkar dalam posisi setujukah dengan rencana Pak Prabowo untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia? Ya, pertama saya kira kita memberikan apresiasi ya kepada pemerintah yang selalu mengambil atau ikut mengambil inisiatif ya bersama dengan negara-negara lain terhadap
persoalan Palestina ini, ya, menjaga eksistensi dan kemerdekaan negara Palestina. Dari waktu ke waktu saya kira ada langkah-langkah maju yang diambil, termasuk saya kira gagasan tentang soal mengevakuasi ya 1.000 rakyat di Gaza untuk ke Indonesia itu, saya kira itu adalah bagian dari langkah maju itu. Nah, saya sebetulnya sudah memberikan statement ya kira-kira seminggu 10 hari yang lalu, tapi atas nama Ormas, saya memang sebetulnya juga sebagai Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Al-Jamiatul Wasliyah. Jadi kami Ormas Al-Jamiatul Wasliyah itu yang pertama kali memberikan dukungan tentang itu. Karena apa? Ya karena itu adalah bagian dari concern, kepedulian, dan perhatian kita terhadap masalah Palestina. Yang memang itu bukan lagi persoalan soal ideologi, soal agama, tapi ini soal kemanusiaan. Nah, oleh karena itu, saya kira setelah itu saya juga berkomunikasi dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar. Ya, seyogyanya, apalagi kami ini kan adalah bagian dari pemerintah ya. Tentu semua kebijakan, langkah-langkah yang diambil oleh Presiden dan pemerintah terhadap langkah-langkah baik termasuk soal Palestina ini tentu kami dukung. Jadi dua hal ya. Jadi selain bukan hanya soal kami bagian dari pemerintah, tetapi juga ini adalah bagian dari seorang kepala negara yang memang negaranya adalah negara yang cinta damai, tertuang dalam semua konsensus kebangsaan kita, ya untuk ikut terlibat untuk menjaga perdamaian dunia, dan apalagi soal Palestina ini kan sudah menjadi soal yang mengumpulkan dan melibatkan berbagai negara ya. Oke. Jadi saya kira langkah langkah apapun yang diambil untuk penyelesaian Palestina, saya kira kita harus dukung. Tapi Yang kedua soal evakuasi itu ya. Nah ini kita harus bedakan evakuasi dan relokasi. Evakuasi itu sifatnya sementara ya. Saya kira bukan dalam rangka untuk bagaimana mengeksodus rakyat di Gaza untuk pindah ke negara lain dan tidak kembali lagi. Saya kira memang itu sifatnya sementara, dan saya waktu sampaikan memang lebih baik yang 1.000 itu kita cari caranya itu adalah anak-anak, terutama anak-anak sekolah yang anak-anak usia belajar gitu ya, daripada mereka di sana kehilangan keluarganya, kehilangan orang tuanya, masa depannya sementara ini pora-poranda gitu ya. Ya lebih baik dia dievakuasi ke negara yang lebih aman untuk mengecap pendidikan. Nah begitu selesai pendidikannya atau dikasih batas waktu tertentu, ya mereka harus balik lagi ke sana gitu. Sehingga Prof. Reza, kalau menurut Anda tadi sudah dijelaskan bahwa relokasi dan evakuasi itu berbeda, sifatnya sementara. Hal apa yang rasanya harus hati-hati betul diambil langkahnya oleh pemerintah? Terlebih banyak negara yang menolak ada upaya membawa keluar warga Gaza keluar dari Palestina. Terima kasih. Sebagai warga negara Indonesia, saya mendukung kebijakan Presiden, tapi sebagai warga negara juga mengingatkan pemerintah Indonesia agar berhati-hati. Karena jangan sampai kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif ini mengekor pada kepentingan Amerika Serikat dan Israel. Karena begini, ide awalnya itu kan voluntary migration kan. Itu kalau kita lihat harian Haaretz tanggal 13 Januari 2024, itu dikenalkan ide ini oleh tokoh-tokoh garis keras Israel seperti Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir. Mereka memperkenalkan sebuah istilah baru bernama encouraging migration atau voluntary migration dari penduduk Palestina di Gaza ke negara lain. Selanjutnya pada setahun kemudian dibentuk suatu lembaga oleh Kementerian Pertahanan Israel yang dipimpin oleh Israel Katz dari Partai Likud. Dia membentuk sebuah lembaga namanya Voluntary Immigration Bureau for Gaza Residents Interested in Relocating to Third Countries. Ini kedua data yang saya kemukakan ini berasal dari media Haaretz, masing-masing tanggal 13 Januari 2024 dan 23 Maret 2025. Masalahnya, kalau program ini berjalan, program entah namanya itu evakuasi, relokasi atau apapun itu dikendalikan oleh Kementerian Pertahanan Israel dan selalu dikonsultasikan dengan Amerika Serikat dan berpotensi menihilkan masyarakat Palestina di tanah kelahiran mereka sendiri. Ini yang kita harus hati-hati, karena kalau kita menginduk kepada Konvensi Montevideo tahun 1933 itu mengatakan
Persyaratan sebuah negara adalah penduduk tetap. Sekarang penduduk tetap Palestina sudah sangat berkurang dan mencar-mencar. Kedua, wilayah ditentukan. Tidak ada lagi wilayah jelas dari Palestina. Ketiga, pemerintahan. Masyarakat Palestina tidak mampu memerintah secara sesuai dengan etika birokrasi. Dan keempat, yang mereka miliki hanya kapasitas untuk berhubungan dengan negara lain. Kapasitas ini terbukti di majelis umum. Jadi saya sangat khawatir kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan berpotensi mendukung terbentuknya sebuah Israel Raya yang mencakup Yordania, Lebanon, sebagian Mesir, Syria, Irak, dan sebagian Saudi Arabia. So, saran Anda lebih baik ditunda saja atau stop rencana ini? Ya, kita harus lihat dulu, mampukah pemerintah membuat sebuah perpres atau kepres. Dari sini kelihatan landasan filosofisnya, dasar hukumnya, dan juga kapasitas kita menerima mereka. Karena jangan sampai kita membuat mereka sudah datang jauh-jauh dan terlunta-lunta begitu. Karena sekarang kita berhadapan dengan data-data yang sangat menyedihkan kan. Misalnya kalau kita lihat data-data dari organisasi-organisasi PBB seperti OCHA, UNICEF, UNOPS, UNRWA, WFP, dan WHO, sekarang penduduk Palestina itu 2,1 jiwa itu sudah sangat terlunta-lunta. Mereka kelaparan dan kemudian makanan itu entah kapan datangnya, bahan makanan obat-obatan itu kapan datangnya. Dan sekarang yang punyakah kita kemampuan mengidentifikasi begitu siapa yang akan kita datangkan tersebut? Maka tetap harus hati-hati. Nah, Bang Doli, landasan filosofi terlebih lagi cara bisa memastikan bahwa warga Gaza yang kita evakuasi itu bisa kembali lagi. Sementara bantuan logistik saja diblokade nih saat ini oleh Israel di Palestina. Gimana cara bisa memastikan itu? Ya, pertama memang kita harus sepakati dulu prinsipnya, ya. Nah, apa tadi yang berita sebelum kita diskusi ini, kita melihat ada 8 negara, kemudian juga dihadiri oleh Sekjen Oki, didampingi dengan oleh beberapa negara dari Eropa, di Afrika, segala macam. Itu kan sepakat ya, mendorong supaya tetap bahwa perjuangan Palestina merdeka itu harus tetap dilakukan gitu, tidak boleh berhenti. Itu prinsip utama gitu. Jadi eksistensi kemerdekaan negara Palestina itu harus kita terus perjuangkan, termasuk Indonesia bagian dalam perjuangan itu. Nah, jadi soal evakuasi 1.000 warga, kemudian bantuan kemanusiaan dan segala macam, itu adalah bagian integral dari perjuangan itu. Nah, itu yang nggak bisa dipisahkan. Nah, tentu betul dalam rangka mengimplementasikan itu, kita memang betul-betul harus detail, harus rinci dan hati-hati, ya. Satu, soal kebijakannya, ya, apakah pakai apa itu dalam internal kita, Perpres, Kepres, atau perlu persetujuan DPR dan seterusnya gitu ya, sehingga ini menjadi komitmen bersama oleh bangsa kita ini, menunjukkan bahwa kita ini peduli terhadap negara Palestina. Nah, yang kedua, betul tadi soal kita harus tentu ya, kaukus yang dibangun bersama dengan negara-negara tadi itu juga menjadi bagian yang untuk bisa membantu kita tadi untuk mendetailkan rencana ini ya. Satu, misalnya data itu tentu kita harus cross check ya. Yang kedua, tentu juga tidak mudah juga sebenarnya untuk mengevakuasi yang 1.000 itu kan, apalagi situasi di sana itu. Nah, tentu ada upaya diplomasi juga yang dilakukan, dan diplomasi itu harus mendapat dukungan dari negara-negara yang selama ini visinya sama dengan kita gitu. Baik, terima kasih Bang Doli, Pak Reza sudah berbagi pandangan bersama kami kali ini. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum. Sama-sama, selamat sore. Waalaikumsalam. Sesaat lagi di Kompas Petang, keluarga dan kerabat serta warga sekitar menyambut meriah kepulangan pemain timnas U17 Indonesia Muhammad Zahabi Goli di rumahnya di Bekasi, Jawa Barat.